good to be back. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Gabut. Lagi rada beda iki. Edisi khusus bonceng, cuk. Dadi boncenger. Nah, ini soalnya motornya jeblok, rusak, terus tadi di towing, dibawa ke bengkel. Rekomendasi dari teman-teman ke bengkel namanya Garasi 84, tapi kebetulan owner racing di bengkel lagi nggak di rumah, jadi meninggal motor pasrahkan yang bojone. Terus ini tadi dijemput karo ki wong petok siji, tapi go motor silian. Ora asline motormu nanti. Asline motormu nanti. Oh. Motornya idolan. Biasanya pakai Vixen putih. Tadi kejadiannya ini motorku itu udah ada gejala. Jadi posisi Sahir 5 tahun belum pernah dibongkar, cuma bongkar servis rutin aja di bagian blockhead. Kalau di bagian block top, kalau headnya belum pernah dibongkar. Terakhir dibongkar itu posisinya kotor, kerak, terus udah mau ganti tapi tetap tak paksain, tak pakai, tapi cuma tak ganti ring sekernya. Terus kuwi mergane, jadi karena memutuskan untuk ganti reng karena ini ngebul. Posisi itu ngebul 4 bulan yang lalu, itu motornya ngebul kenceng kok 2 tak. Nah terus udah ada indikasi seperti itu, otomatis pemakaian oli juga nggak bisa standar. Jadi olinya lebih boros, lebih cepat untuk kebuang. Jadi 2 bulan ini belum ganti oli, padahal tak pakai buat kerja harian. Terus kemarin sempat sampai ke Tawangmangu, terus sempat buat main-main juga. Sampai ini tadi masuk bengkel belum diganti oli, belum diservis. Jadi mungkin itu penyebab utamanya, penyakit awal di piston dan seperangkatnya, terus ketambahan belum ganti oli. Jadinya mungkin nggak tahu kasatan mau piye. Terus nek seko gejalane iki itu tadi rusak di sekitar kamprat. Soalnya bunyinya bunyi rantai, terus ada juga bunyi timing yang agak keras, kemungkinan juga itu yang rusak di bagian klep. Untuk lebih pastinya motor saya tinggal karena posisi Mayday jauh dari rumah, jadi tak tinggal untuk segera dibongkar biar tahu penyakitnya. Ntar kalau udah tahu penyakitnya baru bisa memastikan mau diapain motornya. Oke, jadi ini part-part yang diganti kemarin setelah mesinnya baru. Pas ya ini, jadi umur Versa 5 tahun, terus pas bulannya juga pas untuk pajak
plat. Jadi buh iki kebetulan apa emang boros yang aku ngawur. Jadi yang pertama ini dulu udah ada indikasi di sini. Nah ini di bearing kertas atau namanya laker bandul. Jadi udah ada indikasi di sini, tapi masih tetap ngeyel, masih tetap dipakai secara ngawur-ngawuran yang biasa tuh bro. Lintas trapes, terus ketambahan dari penggantian oli yang tidak wajar. Jadi ganti oli yang saat dhewe saat kelingane. Jadi oli juga sangat penting. Ini 5 tahun pemakaian udah 4 kalau enggak 5 kali dia hampir kehabisan oli mesin. Dan yang terakhir kemarin kejadian oli benar-benar habis. Yang 3 atau 4 sebelumnya itu cuma sekitar tinggal 200-an mili sisanya itu. Jadi dari ini copot guys. Jadi ini harusnya itu bearingnya itu harus kudu dipukul biar ini bisa keluar. Nah ini dingin ini copot loh guys. Ini udah parah. Jadi memang mungkin karena pemakaian motor bapak-bapak timbul segala macam jadi seperti ini. Ini ganti, terus kemudian striker piston selama 5 tahun. Wah, lupa nih loh guys. Ini sampai ngancing guys. Jadi ini seret ini yang buat oli ini kalau nggak salah. Posisi baretnya atas bawah, tapi kemarin cek di buringnya itu posisinya apa namanya, baretnya itu nggak parah, tapi kok di sini kok parah banget ini. Lihat 5 tahun pemakaian secara kasar mungkin. Jadi saya tak sampai buku dari bengkelnya. Jadi biaya belanjanya itu dari apa namanya, piston set dari AM Ori. Wah, buku saya ini di piston AS set Ori, meliputi piston, terus ring piston, sama pen. Ini pen pistonnya itu udah masuk ke dalam motor. Itu harganya set 150-an. Terus dari stang seher atau stang center ini juga udah aus. Nih, copot dulu. Harusnya ini juga harus dipukul atau gini. Copot dulu. Ini juga udah parah, udah jelek, diganti sekalian. Ini pakainya apa ya, NPP apa ya kalau nggak salah, mereknya NPP. Ya lumayan lah NPP, karena ini set sama bannya juga. Bannya yo kimcil itu sama mesin listrik gas. Ini itu pencekernya pakai NPP sekitar 200 ribuan. Soalnya kalau pakai originalnya kemarin belanja tanya sekitar 400 ribuan. Kemudian terus ada templarnya atau plato apa jenenge klep. Nah ini juga ganti sekalian karena sendiri rusak. Nah ini kan muter buat ini si apa namanya kenapanya. Terus ini kan nutui klepe gitu guys. Ini tuh harusnya anteng, tapi ini posisinya udah goyang nih. Nah ini udah goyang kiri kanan. Murah. Nah ini jadi
indikasi awal itu dari ini juga berisik cuk, cepat jelas. Jadi suara mesin ngiklik ngono kae, suara mesin ngiklik saka kono kuwi. Terus ini juga parah, jadi ketika ini berisik terus kehabisan oli si templarnya, rantai kamperatnya juga ngembrol kayak gini guys. Jadi ini ini harganya set, punya NPP juga, punya apa ya, punya NPP nih, itu harganya sekitar 130-an. Terus ini rel tensioner, terus beli ngajar bisa sekitar satunya itu, kalau yang innya itu berapa, X nya itu berapa meter, jadi setnya itu bisa sampai 100 lebih. Ini paket merek Fukuyama Jepangan, ini dapat harganya 60 ribuan. Terus ada karet konsel nih, ini elastis iki atos ini guys, karena kepanasan kendaraan oli juga ganti juga, ini sekitar 30 ribuan. Terus ada seal gear dan seal persneleng, soalnya nggak tahu posisinya kan dia tertutup oli dari rantai dan gear, jadi nggak tahu dia rembes bocor atau enggak, jadi diganti sekalian nggak apa-apa. Itu yang seal gearnya itu 15.000, yang seal persneleng 10.000. Terus ada seal kop juga sekalian diganti karena kemarin terakhir dibongkar rembes, ini 16.000. Terus ada bearing bandulnya, ini yang paling kecil ini 35.000, kodenya 6003 YMH. Terus yang ini bearing kruk as, bearing bandul tadi yang sebelah mana lupa, serinya 6207 ori AHM. Terus yang satunya lagi bearing kruk as lagi yang gede, ukuran 305817 AHM juga ori, ganti juga. Itu yang ini 35.000, yang ini sekitar 95.000 ya 100-an, yang ini sekitar 170 ribuan. Terus ini juga ada seal apa namanya, seal klep, seal pelatu, ini juga diganti sekalian karena kemarin lagi posisinya ya wis atas, wis enggak worth it lah. Ini juga diganti murah, enggak sampai 30.000 satu set. Terus ini ada gasket komplit original ganti semua, yang ke bawah rongsoknya cuma ini buat review. Ini ada top sheet gasket pakai Jepangan juga Fukoku 45.000. Terus ada gasket bak sebelah kiri, bak magnet ya Fukoku juga 10.000. Terus gasket kopling, bak kopling sebelah kanan 10.000 juga. Jadi komplit bongkar total kemarin semua. Terus juga dilem sekalian, lem gasket pakai Fukoku juga. Terus apa namanya, olinya kemarin pakai oli yang nggak aneh-aneh dulu, pakai MPX yang 1,2 liter. Karena apa? Karena posisi mesin habis turun, kemudian posisi mesin dalam keadaan oli yang kosong lompong, jadi dikasih lebih 200 mili, karena harusnya itu Versa 100 mili 1000 mili 1 liter lah, jadi dilebihkan 200 mili biar klaim muncrat muka saya mantul. Terus dari biaya jasa apa namanya, center terus kalter, itu kalter buringnya sekitar 50.000 sampai 70 ribuan itu buat ngalter ini. Jadi kemarin pakai piston dari Mega Pro New yang oversize 50, yang awalnya piston Versa di angka 57, sekian mili, ini jadi 58 atau 58, atau 58 pas, nggak tahu, lupa itu. Terus in X nya berapa kemarin lupa hitungannya, jadi ini naik 5 cc 6 cc lah, yang semula 149, sekian cc jadi sekarang murni 155 cc kui. Terus balik lagi ke jasanya tadi, coulter buringnya sekitar 50 sampai 70 ribuan. Terus setel
noken as itu 10.000. Terus ada style center pistonnya sekitar 50 ribuan dari bengkelnya. Terus biaya jasa bongkar pasang mesin dan juga sekalian servis beratnya kemarin habis sekitar 150 ribuan. Terus juga klepnya nggak diganti, jadi klepnya masih bagus, pemakaian selama 5 tahun masih aman, masih normal, cuma disekur in sama eknya disekur semua, biayanya sekitar 30 ribuan. Terus ada ini tadi belum dibahas, ini injektor cleanernya 150 mili itu 35.000 kemarin buat infus sih injektornya FA nya, jadi di vakum selama 1 jam kemarin pakai ini, sekarang udah bersih. Jadi mungkin ini part-part yang diganti selama 5 tahun pemakaian dan pemakaian secara hancur-hancuran. Pokoknya pesan buat teman-teman ojo nganti kasatan oli. Jadi punya teman juga ada yang Versa udah 6 tahun masih jos-jos wae sih banter, karena dia dari awal beli bahan bakar juga pakai Pertamax, terus oli sebulan sekali dia pasti ganti, soalnya budget dia juga ada. Jadi Yuki mau tergantung budget lah, aku lali-lalian ya guys butuh liane, jadi itu jangan sampai telat oli. Kalau servis juga, kalau indikator FI asik kode juga langsung servis, kalau enggak juga 2 bulan 3 bulan servis juga enggak masalah. Terus ini daftar pajak yang dicek dari si bengkelnya. Di full semua dicek. Yang tidak kecentang ini punyanya Matic ya, sama ini ada radiator pendingin, ini Versa nggak ada. Ini semuanya dicek, mantap pokoknya. Itu sudah meliputi yang biaya servis dan bongkar pasang full tadi yang 150.000 dari bengkel garasi 84 motorcycle performance. Pokoknya mantap. Yang tanya-tanya bengkelnya di mana, itu Jogja ya khususnya ya, recommended buat rekan-rekan sekalian. Bengkelnya ada di garasi 84 dengan ownernya namanya Bro Elvin alias Rambu. Jombok pakai Rambu wong gede ya ownernya awalnya sak biting pengen, tapi wes mantep. Soal mesin dia nomor 1. Soal aksesoris yang lain dia gosek-gosek, jadi dia bisa ngecat, bisa ngelas, bikin tubular dia bisa, bikin bracket SP buat panier dia bisa. Jadi ini bengkelnya, ini stikernya dari dia. Terus kalau servis desainnya juga kita dapat yang namanya loyalty card dari garasi 84. Isinya apa? Isinya ada keconangan. Ini ada motor yang pernah masuk, ini ada radiri isi motornya, terus injeksi atau karbu, terus di sini ada, nah ini, jadi di sana ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 4-nya nih. Nah ini 1 servis, 2 servis, 3 servis, 4 kali servis dia dapat free carbon cleaner. Terus 5 6 7 servis, nah yang ke-8 dia dapat free oli mesin yang 0,8 liter. Terus yang ke-11 nya kosong, yang ke-12 nya dapat free service total lengkap. Mantap. Nah ini dicap ini berlaku setiap ganti oli dan servis lengkap. Nah ini notanya harus selalu dibawa buat dapat ini cap dari garasi 84. Untuk alamat bengkelnya nanti saya cantumkan di di kolom deskripsi, karena saya nggak hafal guys. Jadi kalau secara teori bengkelnya ada di flyover Janti, di ring road mana ya maksudnya itu, ring road Konokai, flyover Janti itu di sebelah selatan dari rel kereta api. Jadi nanti di bawah kolong jembatan itu nanti masuk gang ke barat, terus gang pertama masuk ke utara. Nanti saya share log, nanti saya cantumkan nomor HP juga, bisa kontak saya
atau kontak ownernya langsung nanti biar mantap, soalnya ownernya juga ada kerjaan di luar bengkel ini.